Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianalia Saputri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan NIM 2388201032. Di sini saya akan mempresentasikan kritik sastra dengan judul Ketika Hujan Menyihir, Puisi sebagai Pengalaman Batin dan Interpretasi Pribadi atas Sihir Hujan karya Sapardi Djoko Damono. Pendahuluan, puisi Sihir Hujan karya Sapardi Djoko Damono memandang hujan bukan hanya fenomena alam, tapi juga sebagai entitas magis yang menyentuh batin manusia. Hujan hadir dengan suara yang unik tergantung tempat jatuhnya. Ia seolah mengenal pohon, jalan, dan solokan. Sapardi menggunakan kata sihir untuk menggambarkan kehadiran hujan yang misterius, spiritual, dan mengandung rahasia. Bunyi puisi Sihir Hujan karya Sapardi Djoko Damono. Hujan mengenal baik pohon, jalan, dan selokan. Suaranya bisa dibeda-bedakan. Kau akan mendengarnya meski sudah kau tutup pintu dan jendela, meskipun sudah kau matikan lampu. Hujan yang tahu benar membeda-bedakan, telah jatuh di pohon, jalan, dan selokan. Menyihirmu agar sama sekali tak sempat mengadu, waktu menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Metode penelitian, analisis puisi ini menggunakan resepsi sastra yang menekankan pada pengalaman subjektif pembaca melalui pembacaan reflektif dan berulang. Penulis menyerap makna hujan secara emosional dan spiritual sesuai konsep horizon harapan dari Hans Robert Jauss. Pembahasan dan penafsiran. Puisi ini mempersonifikasikan hujan sebagai makhluk yang peka terhadap lingkungannya. Suaranya tetap terdengar meskipun pintu tertutup, simbol dari kenangan atau suara hati yang tidak bisa dihindari. Kata wahyu pada bagian akhir puisi memperkuat makna spiritual seolah hujan menyampaikan pesan sakral yang harus dirahasiakan. Analisis. Puisi Sihir Hujan karya Sapardi Djoko Damono menyajikan gambaran sederhana namun penuh makna tentang hujan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar fenomena alam biasa. Dalam bait pertama, Sapardi langsung membawa pembaca pada suasana hening dan intim, ketika hujan jatuh dan mengenal baik pohon, jalan, dan selokan. Ungkapan itu bukan hanya metaforis, tapi seperti menyiratkan bahwa hujan memiliki kesadaran, bahkan perasaan. Ia tahu di mana ia jatuh dan bagaimana suaranya terdengar. Hujan tidak digambarkan sebagai benda mati, melainkan sebagai makhluk yang bisa membedakan dan menyentuh setiap tempat dengan cara yang unik. Bait kedua memperkuat kesan magis dari hujan. Di sini, Sapardi seperti mengajak kita diam dan merenung. Kalimat menyihirmu agar sama sekali tak sempat mengadu, seolah-olah menjelaskan bagaimana hujan bisa membuat seseorang larut dalam perasaan yang dalam sampai tidak bisa berkata apa-apa. Lalu diakhiri dengan menangkap wahyu yang harus kau rahasiakan. Ini terasa sangat spiritual. Ada pengalaman batin yang begitu dalam dan pribadi yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Dalam momen seperti itu, hujan menjadi pengantar antara dunia nyata dan dunia rasa, dunia luar dan dunia dalam diri kita sendiri. Dari sisi gaya bahasa, Sapardi tetap konsisten dengan gaya khasnya, sederhana, tenang, tapi dalam. Tidak banyak permainan kata yang rumit, justru dengan diksi yang mudah dimengerti, itu puisinya jadi kuat. Namun, bisa jadi bagi sebagian pembaca, makna puisinya tidak langsung bisa ditangkap dalam sekali baca. Harus dibaca pelan-pelan dan dirasakan. Barangkali memang begitulah cara terbaik membaca Sapardi. Bukan untuk dipahami sepenuhnya dengan logika, tapi dirasakan dan dihayati. Maka dari itu, puisi ini punya kekuatan untuk menyentuh berbagai lapisan perasaan pembacanya, tergantung suasana hati mereka saat membacanya. Evaluasi. Puisi Sihir Hujan menunjukkan kekuatan Sapardi dalam menyampaikan suasana batin lewat fenomena alam yang sederhana.
Dengan diksi yang mudah dipahami namun syarat makna, Sapardi menciptakan puisi yang tidak rumit namun sangat dalam. Kesederhanaan bahasanya justru menjadi kekuatan utama membuat Hujan tampil bukan sekedar sebagai latar melainkan sebagai tokoh penting yang membawa kesan magis dan spiritual. Struktur puisi ini hanya terdiri dari 2 bait ternyata sangat padat dengan makna. Penggunaan repetisi seperti pohon, jalan, dan selokan serta gaya bahasa personifikasi menjadikan Hujan terasa hidup dan akrab bagi pembaca. Namun, karena kepadatan simbolik yang dimilikinya, puisi ini menuntut pembaca yang reflektif dan bisa jadi memerlukan pengulangan agar maknanya benar-benar terserap. Yang menarik, puisi ini mampu menyentuh berbagai jenis pembaca dengan latar belakang emosional yang berbeda. Suara hujan bisa memberi ketenangan, membangkitkan kenangan, atau bahkan membawa pencerahan tergantung pada kondisi batin pembacanya. Hal ini mencerminkan prinsip resepsi sastra bahwa makna puisi tidak hanya terletak pada teks, tapi juga dibentuk oleh pengalaman dan persepsi pembaca. Maka Sihir Hujan adalah puisi yang hidup karena selalu bisa dimaknai ulang sesuai konteks, suasana, hati masing-masing individu. Penutup, puisi Sihir Hujan adalah bentuk kepekaan Sapardi terhadap alam dan batin manusia. Ia menjadikan hujan bukan hanya latar, tapi simbol spiritual dan personal. Dengan pendekatan resepsi, puisi ini terus menawarkan makna baru, membuktikan bahwa kesederhanaan bisa membawa kedalaman yang luar biasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.